Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik kereta api Kamandaka dari stasiun Semarang Poncol menuju ke stasiun Purwokerto. Sebelum berlanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Karena videonya ini panjang, akan saya bagi dua ya. Bagian pertama ini dari stasiun Semarang Poncol menuju ke stasiun Pekalongan. Nah, ini aku sudah berada di stasiun Semarang Poncol sambil menunggu keretanya itu berangkat atau menunggu check-in ya, karena masih cukup lama. Ini aku baru saja membeli nasi bungkus di sekitar stasiun Semarang Poncol. Nah, ternyata untuk pintu keluarnya stasiun Semarang Poncol, saya baru tahu ada pintu yang lebih enak ya, tidak terlalu ramai dan ada tempat peneduhnya. Jadi ada apa? Atapnya ya pada bagian pejalan kakinya. Nah, ini aku sudah berada di pintu keberangkatan dari stasiun Semarang Poncol untuk melakukan check-in ya, boarding. Karena ini merupakan kereta api looping ya, jadi atau satu provinsi, jadi tidak perlu untuk tes antigen kalau nggak salah. Tapi saya kurang yakin juga. Kalian silahkan lihat di websitenya KAI ya. Kereta api Kamandaka ini sebenarnya berelasi dengan kereta api Joglo Semarkerto. Hanya saja dia hanya berangkat dari Semarang Poncol menuju ke Purwokerto saja, tidak sampai ke stasiun Yogyakarta dan stasiun Solo Balapan. Nah, aku memilih keberangkatan kereta api Kamandaka ini sekitar pukul 11 siang. Sebenarnya ada beberapa kereta lain ya. Ada Kamandaka yang pagi itu jam 7 kalau nggak salah. Ada Joglo Semarkerto juga jam 8 dan jam 9. Dan ini tuh saya pilih jam 11 karena biasanya saya itu memang naik kereta api keluar kota itu bebarengan ketika jam makan siang. Jadi saya bisa makan di dalam kereta api sambil menikmati suasana. Nah, karena selain itu ya, jika naik kereta api siang hari ini biasanya akan tibanya itu sore hari ya. Kalau perjalanan itu sekitar 4 sampai 5 jam. Biasanya ke Surabaya, ke Purwokerto ini itu hanya 4 sampai 5 jam. Jadi ketika saya itu datang, saya bisa tidur di penginapan langsung check-in ya. Ini keretanya sudah akan tiba dari stasiun Semarang Tawang. Jadi kereta api Kamandaka ini memulai perjalanannya dari stasiun Semarang Tawang sebagai stasiun terminusnya. Sama seperti kedatangan kereta api lain, di stasiun Semarang Poncol ini juga diperdengarkan lagu Gambang Semarang yang juga menjadi lagu di beberapa stasiun di wilayah daerah operasi 4 Semarang. Jadi tiap wilayah daerah operasi atau setiap stasiun itu biasanya memiliki lagu khas masing-masing. Nah, kalau di Semarang ini di daerah operasi 4 itu lagunya adalah Gambang Semarang. Nah,
Jakartanya datang. Ini kebetulan aku mendapatkan di kereta nomor 4 ya, agar mendapatkan peron dan tidak terlalu jauh dari pintu keluar stasiun. Nah, ini aku sudah berada di dalam kereta api. Sebagai informasi, harga tiket kelas ekonomi untuk kereta api Kamandaka ini adalah sekitar Rp125.000. Bagi saya ini ya lumayan mahal. Karena kalau saya bandingkan dengan bus ya itu sedikit lebih mahal. Tetapi karena saya memang ingin mencari kenyamanan, jadi saya ingin naik kereta api saja. Meskipun kata beberapa orang ya, naik kereta api yang kelas ekonomi Kemenhub ini yang dua-dua ini tidak nyaman. Ya memang tidak nyaman kalau lebih dari 10 jam ya. Misalkan ke Jakarta, itu akan saya hindari naik kereta api dengan kelas ekonomi. Bisa kelas ekonomi Kemenhub ya namanya seperti ini. Kalau cuma 4 jam 5 jaman masih kuat saya kira-kira kalau naik kereta api seperti ini. Apalagi ini kereta apinya kan kosong ya, banyak yang kosong karena tidak terlalu ramai. Dari stasiun Semarang Poncol, kemudian kereta api nanti akan berhenti dulu di stasiun Weleri, kemudian nanti akan berhenti lagi di stasiun Pekalongan. Weleri, bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Weleri, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Weleri. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Weleri, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Weleri ini kalau tidak salah masuk wilayah Kabupaten Kendal ya. Jadi tidak ada stasiun yang ada di kota Kendalnya sendiri. Yang paling dekat itu adalah stasiun Weleri. Nah, sebentar lagi
kita akan melewati daerah pinggir pantai yang berada di antara Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pekalongan. Saya kurang paham itu daerahnya apa. Yang jelas nanti kereta apinya itu berjalan di pinggir dari pantainya. Nah, ini masih daerahnya subur ya, jadi belum masuk daerah itu. Nanti kalau sudah mulai masuk itu akan tampak beberapa garis pantai yang terbujur rapi dan indah dari pinggir kereta api ini. Nah, ini pantainya ya, jadi relnya itu benar-benar dekat sekali dengan garis pantai. Jadi kita bisa mantai sekaligus naik kereta api jika naik kereta api Kamandaka ini, atau naik kereta api Joglo Sumartoto juga bisa. Yang jelas kalau kalian mau mencobanya itu kalian bisa naik ketika pagi atau siang hari. Kalau sore itu kalau nggak salah tidak ada ya perjalanannya. Saya lihat itu paling siang itu yang saya naik ini sekitar jam 11 siang. Nanti ada lagi itu jam setengah 9 malam kalau nggak salah. Jadi yang sore itu nggak ada. Kalau sore kan lebih bagus ya, jadi kita bisa melihat sunset. Ini mohon maaf karena kameranya agak kurang jelas ya, karena kurang fokus. Jadi ini adalah pantainya ya, yang berdekatan dengan kereta api. Tadi saya juga lihat ada sebuah wisata pantai yang ada di sini. Ada permainannya juga, jadi ada beberapa aneka wahana wisata seperti tempat camping dan sebagainya. Sayang sekali saya tidak bisa turun ya, karena memang tidak bersih keretanya di sini. Kalau ada stasiun dekat dengan sini, maka kita bisa turun di sini lalu pergi ke pantai karena sudah dekat sekali. Sebenarnya ini pengalaman ketiga kalau nggak salah saya melewati daerah ini, tapi baru yang sekarang ini bisa saya saksikan dengan dekat dan saya rekam. Yang pertama itu ketika dulu dari Semarang ke Cirebon itu saya naik kereta api Tawang Jaya yang panjang sekali sampai 14 gerbong kereta ya. Itu juga lewat sini, tapi saya dapat tempat duduk itu yang di sebelah kirinya, maksudnya sebelah kiri dari perjalanan, artinya tidak dekat dengan garis pantai ini. Kemudian saya juga pernah naik kereta api Jayabaya dari Jakarta, dan itu ketika malam hari kalau nggak salah tidak terlalu di sana. Sekarang ini ketika sudah siang, nah ini akhirnya kelihatan lagi garis pantainya yang sangat indah. Semoga saja nanti di sini itu bisa ada kereta api lagi ya yang dekat dengan pantai. Dan membayangkan kalau misalkan ada kereta api yang berjalan di pantai selatan, ya itu sangat bagus sekali. Jadi bisa melihat pantai selatan yang sangat indah dengan ombak yang sangat kencang. Sambil menikmati pemandangan pantai, kita bisa membeli makanan dan minuman dari para prami dan prama yang berjalan di atas dalam kereta. Mereka menjajakan makanan dan minuman ya. Tapi kalau saya sudah membeli makanan dari luar tadi, dari warung di sekitar stasiun Semarang Poncol, jadinya saya sudah habiskan makanan saya, tinggal melihat
pemandangan indah di garis pantai ini. Mohon maaf, ini yang membuat kurang jelas, ternyata kaca keretanya ya. Saya masih ingat kacanya itu sedikit banyak berdebunya, kemudian ya banyak kotorannya sehingga tidak terlalu jelas. Saya mau pindah, tetapi di belakang saya juga ada penumpang dan di depan saya ada penumpang, jadi saya memutuskan tidak berpindah-pindah dulu, nanti juga ditegur oleh kondekturnya ya. Jadi kalau kalian naik kereta api, usahakan kalau masih tidak ada tempat lagi, maka jangan pindah-pindah, kecuali kalau memang kosong ya, itu sekarang pindah-pindah pihak kalian daripada nanti ditegur oleh kondekturnya. Ini masih di sekitar garis pantai ya, jadi panjang sekali jalur di antara Weleri dan Pekalongan tadi yang melewati garis pantai. Kalau di peta map ya, di map itu memang tampak garis antara kereta api dengan garis pantai sangat dekat. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Pekalongan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pekalongan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Nah, ini kita sudah tiba di stasiun Pekalongan ya. Ternyata juga diperdengarkan lagunya dari dalam kereta api, tetapi bukan Gambang Semarang. Stasiun Pekalongan ini juga merupakan masih bagian dari daerah operasi 4 Semarang, dan ini dekat dengan pusat kota. Pekalongan sendiri itu salah satu kota di Jawa Tengah bersama Semarang dan Demak, yang daerahnya itu beberapa diantaranya memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut akibat adanya naiknya permukaan air laut. Jadi setiap tahun ketika musim tertentu itu terjadi abrasi ya, terjadi banjir rob juga. Akibatnya beberapa tempat di wilayah Pekalongan ini tergenang ya. Seperti di Semarang itu, kalau Semarang Tawang itu biasanya kan tergenang stasiunnya. Nah, ini adalah beberapa bangunan lama yang ada di stasiun Pekalongan ya. Nanti kalau saya ada waktu lagi, semoga saja ada waktu, saya akan coba turun di sini dan melihat bangunan apakah itu ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Untuk part selanjutnya dari stasiun Pekalongan ini akan menuju ke stasiun Purwokerto. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.